Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau sore hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Ini adalah kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Berikan pujian dan penyembahan, ucapan syukur kita pada Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan Tuhan, akan segala kasih-Mu Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu saat sore hari ini. Kami naikkan syukur Bapa. Engkau sungguh baik. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Berkatilah dalam ibadah kami saat sore hari ini. Jamah setiap hati kami, setiap pribadi saat sore hari ini. Tuhan lawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, mari Engkau berkarya, bekerja lebih leluasa, urapi setiap kami, kuduskan setiap kami, sucikan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Layakkan kami untuk kami memuji menyembah Engkau. Segala pujian, hormat, serta syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Menyanyi tentang Dia, haleluya. Bersorak tentang Dia, haleluya. Tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru yang di dalam keselamatan, dan tak akan mengingat puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku menyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru yang hidup di dalam keselamatan. Mengingat puji Tuhan. Dan tak ada untuk mengingat puji Tuhan. Tak ada untuk mengingat puji Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah tempat perlindungan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sekali lagi, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, Engkaulah kekuatan kami, tempat perlindungan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Maha besar
kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan bagi kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya puji-pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan boleh berkenan dan boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kerinduan hati kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Urapi hamba-Mu. Kami rindu Tuhan untuk kami diubahkan. Untuk kami dibentuk Tuhan. Sehingga kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang sementara kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Setiap perkataan firman sampaikan boleh memberkati kami. Seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersukacita kita memuji Tuhan ya. Saya percaya setiap pujian kita menjadi pujian yang sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya mari sama-sama kita membuka hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-9. Kita akan memulai membaca dari ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. 21. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah yang kita baca di dalam kitab Bilangan di Alkitab kita, itu adalah peristiwa ketika orang Israel dibawa oleh Tuhan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Allah memelihara mereka dengan luar biasa. Bahkan dengan keajaiban Tuhan, dengan dasar kasih daripada Tuhan, orang Israel dipimpin oleh Tuhan melalui penyertaannya dengan awan dan api. Kita sering menyebutnya dengan tiang awan dan tiang api.
Sehingga pada saat siang hari mereka tidak kepanasan dengan terik matahari. Dan pada malam hari mereka tidak tersesat karena kegelapan yang begitu rupa yang ada di padang belantara. Tetapi dipimpin oleh Tuhan dengan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan melalui tiang api. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita orang percaya dihadapkan dengan suatu pertanyaan. Ketika Tuhan menyertai kita, seperti apakah yang kita inginkan? Penyertaan Tuhan atas hidup kita itu seperti apa? Ya. Ketika ada yang bertanya, jika Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan mau menyertai seperti apa? Mungkin banyak di antara kita yang memberikan jawaban. Kalau aku sih rindu, penyertaan Tuhan itu seperti Tuhan menyertai bangsa Israel. Dengan tiang awannya dan dengan tiang apinya. Mungkin begitu. Bapak Ibu, saat itu bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka berjalan kaki, ya. Alkitab menuliskan mereka berjalan kaki. Sungguh luar biasa. Luar biasanya begini, kondisi geografis pada saat itu sangat tidak memungkinkan dilalui atau dilewati dengan berjalan kaki. Karena ketika siang hari begitu teriknya, begitu panasnya, rasanya kalau tidak terbiasa dengan kondisi yang ada di sana, kulit rasanya terbakar. Dan ketika malam, begitu gelapnya, sangat gelap. Kalau boleh dikatakan gelap gulita. Sehingga sangat tidak mungkin. Kalau dengan tanpa apa-apa, tidak mungkin bisa melaluinya. Tetapi oleh kasih Tuhan yang begitu luar biasa, begitu ajaib, Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan memberikan pertolongan dan penyertaan kepada orang Israel. Dengan memberikan perlindungannya. Melalui apa? Tuhan memberikan awan. Pada saat terik, pada saat siang hari, Tuhan memberikan awan sehingga orang Israel betul-betul terlindungi dari panas dan teriknya matahari. Dan malam hari yang begitu gelap gulita oleh Tuhan diberikan pertolongan dengan memberikan tiang api. Nah, penyertaan ini luar biasa. Memang tidak salah, tidak keliru kalau kita merindukan, kalau misalnya Tuhan menyertai kehidupan kita, penyertaan seperti apa yang kita inginkan. Tidak salah kalau kita memberikan jawaban, penyertaan seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan menyertai dengan tiang awan, Tuhan menyertai dengan tiang api. Dan apakah itu mungkin terjadi pada masa-masa saat ini? Sangat mungkin terjadi, Bapak Ibu. Sangat mungkin terjadi. Tuhan bisa saja menyatakan tiang awan dan tiang api di dalam menyertai kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi dalam perjalanan hidup kita yang begitu sulit, begitu sukar, seperti halnya kita ada di panas terik, Tuhan menudungi dengan awannya. Dan ketika kita tidak tahu untuk memutuskan jalan mana yang harus kita capai, jalan mana yang harus kita lalui, karena gelap gulitanya dunia ini, Tuhan bisa memberikan tiang apinya sehingga kita tidak tersesat. Kita tidak salah arah di dalam kita menjalani kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, memang tidak sesederhana kita melihat kondisinya saat itu. Coba lihat kondisinya saat itu, ya. Dan kita akan belajar melalui penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan apinya dalam kehidupan orang Israel. Kita belajar agar kita pun juga bisa mengalami hal yang sama. Tuhan menyertai kehidupan kita dengan tiang awannya dan Tuhan menyertai kehidupan kita dengan tiang apinya. Nah, pada malam hari ini kita belajar di sana. Sekaligus kita akan melihat firman Allah lebih dalam lagi. Bagaimana sih orang percaya yang mengalami penyertaan Tuhan melalui tiang awannya, melalui tiang apinya. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan membaca kembali di dalam ayat 15. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci
kemah hukum Allah. Kemah suci ini berbicara tentang kemah tempat atau kemah pertemuan, ya. Tempat orang Israel hadir di sana dan tempat di mana Allah menyatakan kehadirannya, ya. Dan pada waktu malam sampai pada pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. 16. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Coba perhatikan kalimat di ayat yang kelima, ya. Pada hari didirikan kemah suci, ya. Jadi pada hari kemah suci ini didirikan oleh orang Israel, maka saat itu Tuhan memberikan awan seperti menudungi mereka. Penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel dalam bentuk tiang awan itu seperti hadir secara otomatis. Otomatisnya seperti apa? Jadi ketika orang Israel mendirikan kemah suci, saat itulah awan itu turun menudungi orang Israel. Sehingga menghindarkan dari panas teriknya. Perhatikan, ketika kemah itu didirikan secara otomatis, penyertaan Allah pun juga turun. Saat itu bangsa Israel tidak meminta. Musa juga tidak meminta, Tuhan ini panas Tuhan. Kami mau mendirikan kemah. Berikanlah tudung Tuhan sehingga tidak kepanasan. Bukan begitu. Mereka tidak meminta. Tetapi ketika mereka mendirikan kemah suci, saat itu awan itu turun. Apa artinya Bapak Ibu? Jadi artinya penyertaan Tuhan itu luar biasa. Secara otomatis. Jadi ketika bangsa Israel membangun kemah suci, mendirikan kemah suci, saat itu penyertaan Tuhan nyata. Demikian juga kehidupan kita. Ketika di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi, kuliah, sekolah, atau apapun yang kita lakukan, ketika kita membangun sarana untuk Tuhan hadir, seperti halnya kemah suci, ya, maka saat itu juga penyertaan Tuhan turun. Seperti tiang awan turun dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, penyertaan Tuhan ini seperti otomatis ketika kita membangun kemah suci dalam kehidupan kita. Kemah suci itu menggambarkan tentang kehadiran Tuhan. Jadi ketika kita mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita secara pribadi, ketika kita mengundang Tuhan hadir di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, atau apapun yang kita lakukan, maka saat itu juga seperti tiang awan, Tuhan turun dalam kehidupan kita. Tuhan hadir sebagai tiang awan dan Tuhan hadir sebagai tiang api. Oleh sebab itu, bangunlah kemah suci dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulang, kemah suci melambangkan kehadiran Tuhan. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan dan Tuhan hadir, saat itulah penyertaan Tuhan atas kehidupan kita terjadi. Yang kedua, ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah itu, maka orang Israel berangkat. Ya, jadi kemah ini menudungi kemah suci. Jadi ketika awan itu mulai naik, ya, firman Allah mengatakan, maka orang Israel berangkat. Ya, jadi ini kemah suci misalnya ya, tiang awan begini, ya, dan ini menudungi seluruh orang Israel. Dan ketika tiang awan ini mulai naik, ya, orang Israel berangkat. Dan di mana awan itu diam berhenti lagi, di sana orang Israel pun juga turut berhenti lalu membangun kemah. Ayat 18. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan orang Israel berhenti atau berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah, mereka tetap berkemah. Yang pertama, kalau kita menginginkan penyertaan Tuhan itu seperti tiang awan yang menudungi kita sehingga kita tidak kepanasan karena terik.
dunia yang semakin sulit dan sukar ini, ya. Lalu kemudian Tuhan hadir seperti tiang api sehingga kita tidak tersesat di dalam melangkah dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, yang pertama kita harus membangun kemah suci, membangun agar Allah hadir dalam kehidupan kita, dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan atau apapun. Lalu yang kedua, tiang awan dan tiang api itu akan berfungsi dengan baik saat penyertaan itu terjadi ketika ada yang namanya ketaatan. Perhatikan, awan itu turun, lalu ketika naik mereka berjalan, ketika berhenti orang Israel berhenti, ya. Dan atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan mereka berhenti lalu berkemah. Artinya apa? Agar tiang awan itu berfungsi dalam kehidupan kita, menyertai kita, agar tiang api itu berfungsi dalam menyertai kehidupan kita, harus ada yang namanya ketaatan dalam kehidupan kita. Ketaatan dalam hal apa? Ketaatan dalam hal apapun yang Tuhan inginkan. Tanpa memilih kita suka atau tidak. Taat. Memang kelihatannya ini seperti sesuatu yang sederhana. Jadi perhatikan ayat yang ke-17 dan 18 ini. Setiap kali awan itu naik, orang Israel berangkat. Memang ini kelihatannya sepele. Tapi coba perhatikan kalau misalnya, ya, misalnya suatu kali awan ini berhenti, otomatis orang Israel berhenti, betul? Lalu kemudian mereka membangun kemah, ya, bekal mereka dibuka, ya, pakaian mereka ditata dan seterusnya. Belum selesai, lalu kemudian awan itu tiba-tiba naik. Apa yang terjadi? Ya harus dikemas. Karena apa? Berangkat lagi. Itulah ketaatan. Kadang-kadang ketaatan itu membawa atau mendatangkan sesuatu yang tidak enak. Orang yang taat itu harus mengalami peperangan dengan dagingnya sendiri. Dalam kondisi apapun tetap taat. Bayangkan juga kalau misalnya sore hari awan itu mulai berhenti, lalu menjelang malam berubah menjadi seperti api. Lalu kita menyebutnya tiang api. Sehingga terang. Ya, mereka bersiap-siap untuk istirahat. Ya. Misalnya begitu ya. Lalu ketika mereka mulai istirahat, tiba-tiba tiang apinya itu naik. Dan ketika naik apa yang terjadi? Ya harus berangkat lagi. Nggak bisa kemudian mengatakan, Tuhan aku belum istirahat loh Tuhan. Aku belum istirahat. Aku maunya ini santai sebentar lah Tuhan. Nggak bisa. Tiang awan, tiang api itu akan berfungsi kalau ada yang namanya ketaatan. Butuh yang namanya ketaatan. Jangan ngomel. Nggak bisa ngomel. Nggak bisa kita mengatakan, katanya Tuhan senantiasa menyertai. Senantiasa memberkati. Senantiasa menolong. Tapi kemudian ketika Tuhan menginginkan sesuatu yang harus kita lakukan, lalu kemudian kita tidak mau melakukannya, ingat. Tiang awan itu tidak akan berfungsi dalam kehidupan kita. Ya. Kita akan, karena apa? Tiang awan itu terus berjalan, kalau kita tidak mau jalan, apa yang terjadi? Kepanasan. Terbakar oleh terik matahari. Demikian pun dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ya. Kalau tiang awan ini berfungsi dengan baik, dengan benar dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak kepanasan, tidak kena terik, tidak terbakar oleh matahari dalam kehidupan kita, sehingga kesulitan atau tantangan atau apapun yang saat ini harus kita hadapi tidak memakan kehidupan kita harus taat. Kalau tidak, awan itu terus naik dan dia terus berjalan. Nah kalau terus berjalan orang Israel tetap diam di situ, apa yang terjadi? Terbakar oleh matahari, kepanasan mereka. Ketaatan merupakan sesuatu yang tidak mengenakan. Kenapa? Karena berperang dengan daging. Tapi percayalah, Tuhan itu senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan itu senantiasa memberikan yang terbaik. Meskipun kita harus bergumul, berperang dengan daging kita, tapi Tuhan menyediakan sesuatu yang baik. Nah, di sini kita bisa belajar satu hal dari seorang raja
yaitu Raja Daud. Raja Daud di dalam Mazmurnya dia pernah menuliskan seperti ini, ya. Saya yakin ayat ini begitu akrab dengan kita, ya. Mazmur 23. Ya, saya mulai baca ayat yang ke-1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan aku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita mungkin sepakat dengan Raja Daud. Ya, karena memang Tuhan baik. Ya, Tuhan baik, Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tapi ingat, suatu kali kita pun juga bisa mengalami ayat yang keempat. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Bapak Ibu, agar kita terus menikmati tiang awan dan tiang api, kita perlu berperang dengan daging kita. Karena yang kita kedepankan adalah ketaatan. Memang itu tidak mengenakan. Raja Daud mengatakan suatu kali ada dalam kondisi yang tidak baik. Apa? Masuk dalam lembah kekelaman. Ya. Tetapi meskipun masuk dalam lembah kekelaman, jangan pernah takut. Karena apa? Tuhan senantiasa beserta. Tuhan senantiasa beserta. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Itu bentuk kasih Tuhan. Pada suatu kali Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak enak terjadi. Tuhan mengizinkan kita masuk dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kenapa? Karena Tuhan baik. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa menikmati penyertaan Tuhan seperti tiang awan dan tiang api? Yang pertama, dirikan kemah suci, tanda Tuhan bisa hadir dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, senantiasa taat. Yang ketiga, ayat 19. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Perhatikan ayat ini ya. Jadi yang namanya ketaatan itu terus diikuti dengan sesuatu yang terus menerus. Saya menyebutnya, kalau ingin tiang awan, tiang api ada dalam kehidupan kita, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan sehingga Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Lalu dia memberikan penyertaan. Lalu yang kedua, taat hidup kita. Lalu yang ketiga apa? Setia. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Setia. Mohon maaf Bapak Ibu. Ketika pandemi ini terjadi, kita tidak bisa ibadah secara onsite. Apakah kita tetap setia? Ketika kita mengikuti ibadah online, apakah kita juga setia? Jam 6 dimulai, apakah kita bergabung 6:30 atau jam 7? Yang penting pokoknya tidak ketinggalan firman. Bukan begitu, itu namanya tidak setia. Setia itu dari ada awalannya dan terus berjalan. Dan terus berjalan. Itu namanya setia. Percayalah kalau engkau setia kepada Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Dia akan hadir seperti tiang awan. Tapi begitu kita mengurangi kesetiaan, memang tidak tertulis, tapi seandainya, apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, dan orang Israel tidak memelihara kewajibannya kepada Tuhan, kira-kira apa yang terjadi? Saya yakin tidak akan menikmati kembali tiang awan dan tiang api dalam kehidupan mereka. Ayat 20. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah.
Maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan mereka berangkat. Perhatikan ayat 21. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkat. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkat. Jadi kesetiaan mereka harus, tidak bisa diuji. Malam sampai pagi saja, lalu siang, pagi sampai siang, tidak. Bukan begitu. Saya yakin kalau itu yang terjadi, kuasa tiang awan dan tiang api yang menyertai kehidupan mereka tidak berfungsi dengan baik. Hari-hari ini betul Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya membutuhkan tiang awan dan tiang api itu. Membutuhkan tiang awan dan tiang api. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah beberapa waktu yang lalu, jangan mengandalkan kekuatan sendiri dan jangan mengandalkan kekuatan manusia, tapi andalkanlah Tuhan, karena Tuhan tidak ada batasnya. Untuk Bapak Ibu Saudara menerima tiang awan dan tiang api, undang Tuhan dalam kehidupanmu. Untuk merasakan dan agar tiang awan dan tiang api itu berfungsi, taat kepada Tuhan. Dan agar tiang awan itu terus menyertai dalam kehidupan kita, setia. Setia. Setia dalam kehidupan kita. Saya percaya kondisi yang sulit seperti saat ini, hari-hari ini, dengan pertolongan Tuhan, rasa-rasanya seperti kita terbakar dengan kondisi sekarang ini karena panasnya. Tapi Tuhan akan memberikan tiang awannya itu. Oleh sebab itu dibutuhkan kesetiaan agar tiang awan itu bisa berfungsi dengan baik dalam kehidupan kita. Agar tiang api itu bisa berfungsi dengan baik dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen berkata bahwa mereka sudah memenuhi ketetapan dan standar dari Tuhan. Tetapi ketika mereka harus melewati lembah kelam, ngomel. Padahal di sana dibutuhkan yang namanya kesetiaan dan ketaatan. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa di saat Tuhan menuntun kita, Tuhan juga mengizinkan sesuatu yang kurang baik bisa Tuhan izinkan terjadi. Tapi Dia berjanji bahwa meskipun kita harus melewati lembah yang kelam, Dia akan selalu menyertai kita. Ingat 3 hal ya. Tetap bangun hubungan kita dengan Tuhan sehingga Tuhan selalu tiasa hadir dalam kehidupan kita secara pribadi. Tuhan hadir di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Tuhan hadir dalam pekerjaan kita. Tuhan hadir dalam setiap apa yang kita lakukan. Maka saat itu Dia akan memfungsikan dirinya seperti tiang awan. Meskipun yang lain kepanasan, ya, yang lain boleh kepanasan sehingga daunnya menjadi kering kalau tanaman. Kita tidak akan kepanasan. Lalu yang ketiga, tetap setia kepada Tuhan. Agar tiang awan itu terus memimpin dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima firman Allah ini dengan iman. Sehingga tiang awan, tiang api benar-benar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya rindu menaikkan pujian ini. Pujian cukup lama. Cukup lama sebagai bentuk pujian sekaligus pengakuan kita. Ya. Pujian sekaligus pengakuan kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak akan takut karena Tuhan besertaku. Dia hadir sebagai tiang awan, Dia hadir sebagai tiang api. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun
sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, oh berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kami mengundang Tuhan dalam setiap kehidupan kami, secara pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kami lakukan, dan Tuhan hadir di sana, maka Engkau hadir sebagai tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kami. Dan kami rindu agar terus ada di dalam perlindungan tiang awan dan tiang api-Mu. Saat itu kami pun juga rindu untuk memiliki ketaatan kepada-Mu ya Tuhan. Taat dalam kondisi apapun, serta setia kepada-Mu Tuhan. Maka hidup kami dipimpin oleh tiang awan-Mu. Perjalanan kami di waktu gelap dipimpin oleh tiang api-Mu. Kami tidak tersesat, kami tidak tersandung. Bahkan sampai kami masuk ke dalam lembah kegelapan, Tuhan hadir, Tuhan ada menyertai dalam setiap kehidupan kami. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang membimbing kami dan menyertai kami. Kami senantiasa boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur atas firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami terima setiap kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua usaha diberkati Tuhan melalui firman-Nya. Mari bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Undang Tuhan dalam kehidupanmu, ya, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, maka Dia hadir seperti tiang awan dan tiang api yang memimpin kehidupan kita, serta senantiasa taat kepada Tuhan. Ketaatan itu ada dalam kehidupanmu, ya, dan terus setia kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, tiba saatnya Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk memberikan persembahan, ya, boleh langsung transfer ke nomor rekening gereja, ya, yang tertera setelah ini, ya. Dan kita juga akan melihat warta baik gereja GBPS Jemaat Sola Gracia. Puji Tuhan, silakan. Haleluya, puji Tuhan. Saya sungguh yakin ketika kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, Tuhan pun juga setia kepada kita, ya. Dan ibadah yang kita lakukan, meskipun kita berjauhan, saya sangat yakin lawatan Tuhan hadir dalam kehidupan kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita secara pribadi. Meskipun kita berjauhan, lawatan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari di tempat dimanapun kau berada, saya undang sama-sama kita akan berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Karena kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
jawab doaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, syukur, hormat, mulia, kebesaran, keagungan kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Malam ini, dari sore sampai malam ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami rindu ibadah kami ini benar-benar sungguh-sungguh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya dalam setiap ibadah kami di dalamnya senantiasa mengandung janji. Janji itu Engkau genapkan ketika kami masih ada di hadapan Tuhan, ketika kami masih beribadah dengan Tuhan memberkati di seluruh aspek kehidupan kami. Maupun janji itu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami untuk masa depan kami, untuk hari-hari kami yang akan datang. Kalau kami sungguh-sungguh setia kepadamu Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami seperti tiang awan, seperti tiang api, sehingga kami tidak kepanasan oleh terik matahari di dunia ini. Dan kami juga tidak tersesan karena Tuhan yang menuntun kami dengan tiang api-Mu ya Tuhan. Mari berkatilah seluruh jemaat-Mu. Satu persatu Tuhan memberkati kami semua. Dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal, berkati kami Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Baik berkat secara jasmani, berkat rohani melimpah atas kehidupan kami. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, hidup nikah kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan pekerjaan dan usaha-usaha kami diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, keturunan kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan diberikan hari depan yang penuh dengan harapan sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan sudah memulihkan di beberapa tempat, beberapa provinsi. Tapi masih ada 8 provinsi Tuhan yang masih memiliki pelonjakan penderita COVID ini. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong mereka semua, Tuhan menolong saudara-saudara kami. Tuhan hentikan pandemi ini Tuhan. Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia. Menjadi negara dan bangsa semakin diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin kami di pusat sampai ke daerah Tuhan menyertai. Dalam rangka penanganan COVID-19 ini Tuhan juga sertai hikmat-Mu menyertai, kekuatan-Mu menyertai Tuhan. Para nakes yang bertugas Tuhan juga sertai dan lindungi mereka semua. Demikian pun kalau ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini masih ada dalam tahap penyembuhan karena COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan menjamah sendiri, Tuhan memberikan kesembuhan sendiri Tuhan. Kami percaya kuasa bilur dan darah-Mu tetap sama. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Kota kami Surabaya Tuhan memberkati. Pemimpin kami yang di kota Surabaya Tuhan juga memberkati. Bapak Eri beserta dengan jajarannya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pun hamba-hamba-Mu yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan juga memberkati. Worship leader, pemain musik, siapapun yang mendukung acara ini Tuhan memberkati. Dan siapapun yang sudah menyaksikan siaran ini Tuhan juga memberkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tengadahkan wajah-Mu, arahkan hati-Mu untuk siap menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan-Mu kasih karunia. Kasih karunia dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaannya melalui Roh Kudus-Nya menyertai malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Sampai jumpa lagi pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun